Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winton Semarmata, PKK 4 semester 6. Di sini kita akan sama-sama belajar arti katekese, 2 latar belakang penyelenggaraan katekese, dan yang ketiga katekese dalam misi gereja Katolik. Baik, kita masuk ke dalam penjelasannya. Arti katekese. Secara etimologis, katekese berasal dari kata katekein, yaitu kata kerja, dan katekesis, yaitu kata benda. Dan akar katanya adalah kat dan eko. Kat artinya keluar atau ke arah luar, sedangkan eko artinya gema atau ngau. Maka dapat diartikan katekese ini adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau ke arah luar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama. Jadi kalau kita simpulkan pengertiannya secara etimologis dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah pengajaran agama disampaikan secara lisan dan pengajaran yang diterima tidak berhenti hanya di satu arah saja. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang penyelenggaraan katekese. Sebelum kita masuk ke latar belakang penyelenggaraan katekese, menurut teman-teman, apakah katekese ini sudah ada pada zaman dulu atau pada zaman Yesus? Jawabannya iya, sudah ada, yaitu pada saat Yesus mengajar. Bisa kita lihat dalam kitab Matius bab 7 ayat 28 sampai 29. Kira-kira beginilah bunyinya teman-teman. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Iya, mendengarkan pengajarannya. Yang di sini dimaksud mendengarkan pengajarannya itu dia mendengarkan Yesus sedang mengajar. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi katekesi itu sudah ada sejak pada zaman Yesus ya teman-teman. Atau bisa kita lihat juga di Alkitab Injil Lukas bab 4 ayat 32. Lukas bab 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Iya, pengajarannya lagi. Sebab perkataannya penuh kuasa. Yang penuh kuasa dan pengajarannya di sini yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus sendiri. Oke. Jadi teman-teman ada satu lagi pertanyaan. Yesus itu sebagai apa sih? Atau apa sih? Ya, Yesus itu adalah sebagai guru atau seorang guru pada zaman itu yang melakukan pengajaran. Setelah Yesus melakukan pengajaran dan dia wafat di kayu salib, apakah pengajaran itu berhenti di situ? Oh, tentu tidak teman-teman. Karena Yesus sudah mempersiapkan para muridnya untuk melanjutkan pengajarannya. Itu terdapat di Alkitab Matius juga teman-teman, bab 28 ayat 19 sampai 20. Beginilah bunyinya teman-teman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke teman-teman, di sini Yesus sudah mempersiapkan para murid. Tugas murid di sini ada dua teman-teman. Tugas murid Yesus di sini yaitu satu untuk mengajar dan yang kedua adalah untuk membaptis. Di sini satu lagi. Sri Paus Yohanes Paulus II menegaskan katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda dan orang dewasa dalam iman yang khususnya mencangkup penyampaian ajaran Kristen. Oke teman-teman. Setelah Yesus, para rasul, apakah pengajaran berhenti sampai di sini saja?
Oh, tentu tidak, teman-teman. Tidak berhenti di situ saja. Karena masih dilanjutkan oleh pastor, para katekis, para guru, dan orang-orang yang dibaptis juga. Kenapa bisa pengajaran itu masuk? Ketika seorang katekis melakukan pengajaran, di situ dia sudah melakukan pewartaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mengajar. Oke, teman-teman. Jadi, dasar penyelenggaraan katekesi ini adalah coba 1, 2, 3 apa teman-teman? Iya, yaitu sebagai tugas perutusan Yesus Kristus. Oke, kita kembali ke kita lanjut materinya ke materi yang ketiga, yaitu katekese dalam misi gereja, yaitu bertujuan untuk membuat manusia semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Yesus Kristus. Untuk apa, teman-teman? Yaitu untuk mendapatkan keselamatan. Bagaimana sih cara mendapatkan keselamatan ini? Yaitu seorang katekis atau kita yang sudah dibaptis menyampaikan ajaran. Kita tidak hanya menyampaikan pengajaran saja, tetapi kita melakukan pertobatan kepada orang yang kita ajar dengan melakukan bimbingan kepada mereka, sehingga keselamatan ini dapat tercapai. Oke, teman-teman, sekian kita pada pagi hari ini. Dadah. Jangan lupa like dan komen, teman-teman, dan di-share bagi-bagi untuk kawan-kawannya.